Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam Mirsa, KPU sudah menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024. Nomor urut 1 ada Anies dan Muhaimin, nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran, nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud MD. Yang menarik pada saat penetapan yang mungkin Anda saksikan tadi cuplikannya, masing-masing kandidat menyampaikan concern terhadap potensi kecurangan. Kalau ada pemain yang curang, kita viralkan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan. Itu juga diamini oleh pasangan nomor urut 2. Sementara pasangan urut 3 menyebutkan ini jangan lagi muncul drakor, drama-drama, dan juga demokrasi ini sedang tidak baik-baik saja. Apa sesungguhnya narasi yang ingin disampaikan oleh masing-masing pasangan calon ini? Benarkah potensi kecurangan semenakutkan itu? Kami akan bahas di Dua Sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Oke, sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan narasumber saya yang sudah hadir di studio malam hari ini. Ada Bung Ahmad Syaroni, tim Koalisi Capres Amin, selamat malam. Kemudian ada Bung Yandri Susanto, TKN Prabowo Gibran, selamat malam Mas Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Eriko Sotarduga, TPN Ganjar Mahfud, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua penonton TV One dimanapun Anda berada. Terima kasih, sudah sembuh ya? Sudah. Alhamdulillah. Mas Adi Prayitno, pengamat politik, selamat malam. Selamat malam, Anggi, selamat malam semuanya. Ini kalau bapak-bapak kita melihat tadi ya, saya kok menangkap ini kayak ada kok ketakutan. Ini semuanya nggak cuma masyarakat ini yang takut, kandidat-kandidat ini takut dicurangi semuanya. Jangan ada yang curang, jangan begini, jangan begitu. Demokrasi tidak baik-baik saja. Kami yang nonton hari Selasa kemarin itu kok ini narasinya agak-agak kok kurang ini ya, kurang aman. Apakah semengerikan itu? Saya mulai dari pasangan nomor 1, Bung Syaroni. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Caimin ketika menganalogikan ini sepak bola, pemain curang tackle viralkan, wasit curang lapor FIFA, ada yang curang kita sebar rame-rame. Memangnya semenakutkan itu yang dirasakan suasana kebatinannya? Jadi yang disampaikan Caimin kan mungkin bisa dirasakan dari 3 paslon yang lain. Pada prinsipnya mengingatkan jangan sampai ada sesuatu yang dilakukan dengan cara-cara yang mungkin mengkategorikan wasit juga sebagai pemain. Nah, ini mungkin sama juga dirasakan dan tiga-tiganya berpikiran sama bahwa jangan sampai ada kecurangan. Sebentar. Tiga-tiganya berpikiran sama, jangan sampai ada kecurangan. Tiga-tiganya khawatir dicurangi. Ini saya penasaran. Nanti Mas Adi boleh jawab ya. Siapa sih yang mau mencurangi itu sekarang siapa? Kan saling ada yang menyurangi ada sekarang peserta aja. Dan penyelenggara. Mungkin saling menyurangi. Sini nyurangin sono nyurangin sini. Antar sini. peserta begitu? Antar peserta saling nyurangin. Oh, jadi Anda mengakui ada juga kemungkinan dilakukan? Enggak juga. Ini kan joking dalam artian bahwa padahal semua pertarungan tidak ada yang sempurna pasti. Pasti ada belok-beloknya. Cuman kadar belok yang mungkin putar balik atau hanya belok sedikit. Nah ini kan kita nggak bisa munafik bahwa jujur dan adil itu secara utuh 100%. No way. Pasti ada hal-hal, tapi tidak banyak. Kita berharap. Kalau Anda putar balik atau belok sedikit ntar di potensi kecurangannya? Ya itu tadi. Bisa putar balik mendadak, bisa kepleset. Nah, tapi kita jalannya cari jalan tengah. Oke, gitu ya. Jadi ada kemungkinan itu. Mas Yandri gimana nih? Sama, ini kayaknya narasi saling menguatkan ini satu sama lain. Iya, saya kira apa yang disampaikan 3 pasangan calon presiden wakil presiden, saya kira kita harus apresiasi. Karena punya komitmen yang sama bahwa ini adalah kontestasi anak bangsa. Jadi tidak boleh ada yang curang, tidak ada yang intimidasi, karena sejatinya kontestasi ini harus menggembirakan. Tidak ada yang harus merasa tertekan atau yang
harus mencurangi satu sama lain. Oke, sebentar, tahan di sana sebentar. Harus menggembirakan, tapi itu bertolak belakang yang saya tangkap kemarin di KPU, semuanya khawatir akan dicurangi gitu. Gimana mau gembira? Ya nggak apa-apa, itu awal yang baik menurut saya. Jadi semua pidato capres atau cawapres ketika di KPU dan saya hadir di situ, itu kan mengingatkan semua kita. Semua yang terlibat, apakah itu penyelenggara, apakah itu pemerintah, apakah itu rakyat, kemudian peserta pemilu itu sendiri. Jadi saya kira bagus saja dan dimulai dengan peringatan sejak dini, maka kita memang harus waspada karena sekali lagi jangan cederai demokrasi kita yang sudah bagus seperti ini dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan Prabowo Gibran siap untuk itu. Untuk tidak curang, tidak mengintimidasi, dan kita harus menang terhormat. Maka ketika siapapun yang menang nanti harus kita dukung. Oke, jelas itu ya komitmennya ya. Kalau dari nomor 3, gimana nih nomor 3? Merasakan nuansa kebatinan yang sama, ketakutan dicurangi juga? Atau lebih ketakutan jangan terlalu banyak drama Koreanya? Mbak Dwi Anggia, ini memang nasib nomor 3 ini ya. Setelah 1, 2, kalau 1, 2 udah diborong, 3 dapat apa lagi kan begitu kan? Nah ini kalau menurut saya, Adinda saya Sahroni begitu juga Bung Yandri tentu sepakat. Kita bukan soal takut, justru kalau kata orang bijak, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Lebih baik pahit di awal, manis hasilnya. Daripada manis-manis di awal, pahit hasilnya. Karena kenapa Mbak Dwi Anggia? Jangan pernah berpikir sesimpel itu saja. Kenyataan yang ada bagaimana? Contoh paling simpel saja. Kita sama-sama di DPR. Sekarang pertumbuhan ekonomi menurun. Mbak Dwi Anggia, itu kenyataan yang ada, bukan bahasa dengan curang dan nggak curang apa? Artinya bahwa situasi menjelang perhelatan ini itu sangat berpengaruh. Proses-prosesnya seperti di mahkamah keluarga atau apa? Mahkamah Konstitusi kan begitu kan? Itu sangat berpengaruh. Jangan-jangan ini yang disebut dengan curang itu bukan atau drama-dramanya? Justru Mas Ganjar mengingatkan apa yang disampaikan sudah oleh pemimpin negara kita bahwa jangan ada drama-drama Korea. Justru ini diingatkan kepada semua. Mas Ganjar mengingatkan bahwa jangan ini hanya sebagai pembicaraan saja, tapi pada kenyataannya itu tidak seperti itu. Itu dialami. Waktu datang ke Sumatera Utara, semua menyaksikan. Pasti Mbak Dwi Anggia juga menyaksikan di YouTube yang diturunkan semua. Baliho begitu ya. Kenapa nggak dari 2 minggu lalu, seminggu lalu? Kan mulai tidak boleh itu mulai tanggal 4 kan begitu Bung Yandri kan? Kenapa tidak dari tanggal 4 diturunkan? Itu bisa. Tapi sekali lagi Mbak Dwi Anggia, kita tidak usah suzon, tidak usah sangka. Yang penting. Tahu nggak yang nuruninnya siapa? Aparat. Itu dari Satpol. Itu menurut pengakuannya. Nah sekarang yang paling penting jangan ada yang overacting. Artinya begini, untuk mencari sesuatu pandangan yang baik dari tingkatan lebih atas, terus kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Sekarang ini kan sudah semua terbuka dalam hal ini. Jadi ini lebih ke bawahan-bawahan ya, dan yang overacting, mencari perhatian ini lebih atasan. Baik preventif, lebih baik mengingatkan yang pahit-pahit sekarang, sehingga ke depan tidak lagi ada terjadi hal seperti itu. Bukan tidak boleh, turunkan aja semua. Tidak ada masalah. Jangan dipilih, jangan ada yang misalnya katakan perilaku yang mengistimewakan. Contoh di Bali juga. Tapi akhirnya kan mungkin khawatir sendiri dikembalikan lagi walaupun tidak secara keseluruhan. Itu kenyataan yang ada, diakuin sendiri. Ini agak-agak lucu nih Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, Anda juga melihat atau merasakan nggak sih suasana yang sama? Kalau saya lihat ini tiga peserta takut dicurangi, entah siapa yang akan mencurangi. Jangan suuzon, kalau saya sih jangan suuzon lah. Ini kita berpositif thinking sama penyelenggara ya. Jangan sampai ada syakwa sangka sebelum pertandingan dimulai. Kalau saya sih melihat secara prinsip, saya kira semua kandidat bersepakat bahwa siapapun nantinya yang memenangkan pertarungan di Pilpres adalah mereka yang tentu saja kemenangannya itu disambut dengan riang gembira. Bukan dengan kemenangan yang penuh dengan catatan-catatan dan cemooh-cemooh. Nah yang kedua, ini kan masing-masing kandidat, kubu 01, 02, dan 03, ini kan permainannya antar teman yang saat ini berada dalam satu koalisi pemerintahan yang sama. Kubunya Amin yang mengusung koalisi perubahan, di situ ada PKB dan Nasdem. Jadi tahu cara mainnya PAN dan kawan-kawannya yang ada di 02. Begitupun dengan 03, tahu persis bagaimana caranya
pola permainan. Tunggu. Tahu pola permainan ini in a good way or in a negative way? Ya sama-sama lah. Bagaimana Tahu, cara maksudnya memenangkan tahu apa nih? pertarungan. Oke. Mereka kan bersama di 2014, di 2019. Artinya apa? Sesama teman ya tak bolehlah main di tikungan kan kira-kira begitu. Artinya apa? Bahwa pemilu berintegritas. Yang disebut dengan kecurangan dalam pemilu sebenarnya tak ada dalam undang-undang. Yang disebutkan dalam undang-undang itu adalah sejumlah pelanggaran yang haram hukumnya dilakukan oleh ketiga pasangan calon. Satu misalnya melibatkan ASN tak boleh hukumnya. Yang kedua, melibatkan anggota TNI dan Polri tak boleh itu hukumnya. Kemudian juga misalnya melibatkan perangkat-perangkat desa itu nggak boleh. Ini yang sepertinya harus kita saksikan karena setiap ada pemilu selalu ada bagaimana imbauan-imbauan supaya pemilu tidak tercurang. Apa indikasi kecurangannya? Supaya aparatus-aparatus negara ini jangan miring-miring ke salah satu calon. Jadi aparatus negara ini ketika disumpah. Anda melihat ada potensi kemiringan ke salah satu calon? Kalau melihat kecenderungan pemilu 2019, 2014, 2004, dan 2009, kecenderungannya ada. Dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan yang paling bisa kita rasakan, kecurangan itu terlaku bagi siapapun. Bukan hanya pada satu pasangan calon. Artinya kemungkinan atau potensi kecurangan itu benar adanya. Jadi wajar nih ketakutan yang dirasakan ini pemilunya bukan di surga, bukan pemilunya malaikat, ini pemilunya manusia yang pastinya ada miring-miring. Ada orang yang caper sebenarnya kepada atasannya, sekalipun nggak ada instruksi. Banyak kejadiannya. Ada orang yang tiba-tiba tak ada fatsun politik dari atas yang sifatnya bottom up, tapi karena mungkin ingin naik jabatan, karena ingin menunjukkan loyalitasnya, dia melakukan sesuatu yang justru merusak kredibilitas atasan dan pimpinannya. Ini nggak boleh. Nah, saya selalu mengatakan begini, Anggi, kalau aparatus sipil negara itu kan memang sesuai dengan undang-undang nggak boleh ya. Kalaupun toh mereka nggak takut pada rakyat, nggak takut dilaporkan kepada Bawaslu, minimal mereka itu takut pada Tuhan yang Maha Kuasa. Masya Allah. Itu yang paling penting. Ini ngeri, jangan begini loh. Karena begini, untuk mengungkap kecurangan ini repot. Politik uang susah diungkap. Ya, aparatus negara yang tak netral susah diungkap. Saya ingat persis ASN ketika mereka diangkat, disumpah, kan loyalitasnya pada dua, rakyat dan negara. Yang kedua, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu pertanggungjawaban Jangan-jangan nanti di akhirat mereka ditanya, bukan lagi soal siapa agama, siapa Tuhanmu, kemudian agamamu apa, ditanya, waktu 2024 kau miring-miring apa kagak? Ini kan repot, Pak. 2024 kamu curang atau enggak? Jangan-jangan ini bisa menjadi penghambat ya aparatus negara yang enggak netral itu masuk surga gitu loh, Pak. Ini penting loh. Ini soal hisab, soal hisab di akhirat. Sejauh apa komitmen dari masing-masing pasangan calon untuk juga menuntut atau menginginkan ini ASN berlaku netral? Kita akan lanjutkan usai jeda. Saat lagi di Dua Sisi. Bang Eriko, ini ada dua yang saya garis bawahi. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan ada kecurangan pemilu yang dulu lagi. Ini maksudnya reverse ke yang mana nih? Begini, tentu tidak sembarangan seperti Ketua Umum Ibu Mega, Presiden Republik Indonesia ke-5 menyampaikan hal ini. Betul. Beliau menyampaikan yang saya sampaikan tadi, preventif, hal-hal yang pahit-pahit disampaikan. Jangan terjadi lagi seperti zaman pada waktu Orde Baru, artinya mereverse ke masa lalu, bahwa jangan lagi terjadi hal itu. Cukuplah periode-periode kekelaman itu pada saat itu, sekarang jangan lagi. Itu yang diingatkan oleh beliau. Dan untuk mengantisipasi ini, Mbak Dwi Anggia, bagi kita semua juga adik-adik mahasiswa dan seluruh pemirsa, kami akan mengaktifasi hampir 87.000 posko di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada nanti yang merasa diintimidasi, kami akan menyiapkan yang membantu atau mendampingin dari segi legal hukumnya. Nanti nomor-nomor teleponnya juga kita berikan, dan di setiap kelurahan minimum ada satu posko. Oke, Bang Eriko, saya mau memperjelas sedikit. Ini kan Bu Mega nggak ngomong cuman reverse ke pemilu yang lalu. Bang Eriko bilang ke Orde Baru. Ini tapi penonton di rumah kan bisa mengasosiasikan dengan pemilu lalu itu pemilu yang sebelumnya, which is itu ada PDIP juga yang ruling party saat itu. Apakah ini juga? Tidak ada penyelenggaraan pemilu sempurna 100%. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda saya Ahmad Syaroni, begitu juga Bung Yandri. Tetapi kita harus meminimalisasi hal yang buruk. Kita ini kan mau memilih pemimpin, tidak ada yang sempurna. Tapi kita mau memilih pemimpin yang terbaik dari segala kekurangan yang ada. Kan itu yang kita mau cari sebenarnya ini sekarang. Yang sempurna cuma milik yang Maha Kuasa. Tetapi kita harus mencegah. Tadi sudah disampaikan Adinda Adi Praitno juga. Ini bukan hanya sekedar pemilu begitu saja. Kalau begitu kenapa harus ada pemilu?
Kan begitu. Pemilu ini kan untuk menjaring apa yang dikehendaki oleh rakyat. Nah, rakyat harus bisa menyampaikan tanpa ada intimidasi, tanpa ada tekanan, tanpa ada yang mempengaruhi. Tetapi sekali lagi, ini baik diingatkan dari awal Mbak Dwi Anggia, bahwa ini preventif. Janganlah sampai terjadi. Dan kalau terjadi, ya memang kita harus hadapi. Tidak punya pilihan lain. Oke, ini saya garis bawahi ya dari Bung Eriko, PDIP menginginkan ini sebaik mungkin, tanpa ada kecurangan, tanpa ada intimidasi. Tapi ada yang sekarang lagi ramai nih beredar, viral di sosial media. Mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu, teman-teman, terkait dengan fakta integritas. Ini sempat beredar ini loh. Mungkin bapak-bapak juga sudah pernah melihatnya ya, ini tulisannya jelas, siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024 minimal 60% plus 1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Ini yang saya tunggu Mbak Dwi Anggia. Ini boleh karena nggak saya jawab? Boleh, karena ini kan dari tadi kan semua harus tidak boleh curang, tapi ini muncul nih. Mbak Dwi Anggia, adik-adik mahasiswa, seluruh pemirsa di rumah, Bung Sahroni, Bung Yandri maupun Adinda Adi Praitno. Yang namanya intelijen apa Mbak? Bekerja dalam senyap. Kalau ada yang menyampaikan, saya intelijen, apakah kita percaya itu intelijen? Kita sering menonton film yang berkaitan dengan intelijen. Tidak ada yang mengakui dirinya intelijen. Nah ini menandatanganin fakta. Logika sederhana saja sudah bisa kita tangkap. Dan lebih baik hal ini Mbak Dwi Anggia, ngapain kita mesti permasalahkan? Diselidiki saja. Apakah kebenaran ini? Artinya dari pihak PDIP tidak pernah memberikan instruksi atau membuat fakta seperti itu. Integritas seperti Silakan, boleh dicek. Inilah yang kami jaga. Ini bisa saja, tadi kan sudah disampaikan Adinda Adi Praitno juga, bahwa bisa saja ada yang membuat suasana ini menjadi tidak baik. Memperkeruh suasana. Makanya malam ini kami minta klarifikasi dari pihak Inilah yang paling kita tunggu dari TV One, bahwa ini jelas. Supaya ini terbuka kepada seluruh masyarakat menjadi pembelajaran. Kalau ada yang mengaku-ngaku itu dari intelijen, ya saya sekali lagi, kita mengajak kita semua, adakah intelijen yang seperti itu? Intelijen seharusnya tidak diketahui. Nah ini secara terbuka. Tetapi supaya ini tidak menjadi syakwa sangka, menjadi pemikiran yang buruk, diselidiki. Diselidiki boleh. Tapi saya penasaran itu di bulan Agustus ya. Bulan Agustus itu PDIP sama tim koalisi lain itu masih solid kayaknya ya. Benar nggak gitu Mas Adi Pray? Kalau Anda membacanya gimana? Apakah ini harus benar diklarifikasi, murni ini bocoran-bocoran yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu? Ya, untuk memperkeruh suasana atau ya saya kira memang begini Anggi, bahwa tuduhan-tuduhan kecurangan tentu yang berkaitan dengan fakta integritas ini ya, ataupun pengakuan sejumlah oknum ASN yang dinilai untuk miring ke salah satu kandidat, termasuk juga soal sweeping dalam tanda kutip ya, kantor-kantor partai politik tertentu, atribut dan baliho partai politik tertentu. Inilah yang kemudian sebenarnya mempertebal bahwa ada kemungkinan indikasi-indikasi adanya kecurangan-kecurangan itu. Saya setuju kalau dalam konteks ini ditertibkan, saya setuju kalau dalam konteks ini diinvestigasi secara clear dan tuntas. Saat ini media itu sudah terbuka, bisa mengusut soal dugaan-dugaan kecurangan itu. Ini yang saya kira memang semua apapun yang terkait dengan ini harus bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Kalau ada orang yang kemudian merasa terganggu dengan fakta integritas itu, problemnya siapa yang bisa mengusut ini sampai tuntas, setuntas-tuntasnya sebagai bagian untuk mengungkap siapa yang sebenarnya punya kepentingan. Bawaslu dalam konteks ini nggak bisa mengungkap karena Bawaslu nanti kerjanya 28 November baru mulai. Ketika kampanye sudah berlangsung. Ketika kampanye mulai, ketika ada pencopotan atribut seperti baliho, kantor partai politik misalnya didatengin oleh kelompok aparat tertentu, oknum ya maksud saya, itu kan juga tidak bisa ditindak sebagai sebuah pelanggaran dalam pemilu karena itu tadi tak ada di mana kemudian Bawaslu itu punya instrumen untuk menegakkan pelanggaran itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya ada politik uang dilakukan di sejumlah tempat. Bahkan ada calon yang dinilai memobilisasi dukungan politik di tempat ibadah. Itu tidak bisa ditindak, Anggi. Tapi dalam konteks itulah yang ingin saya katakan, oke, itu tidak ada yang bisa membuktikan secara valid, oke, itu tidak bisa dibantah dan tidak ada oknum yang akan kemudian bisa dibuktikan sebagai yang bersalah. Tapi nanti ke depan jangan lagi ada tindakan-tindakan yang semacam itu. Jangan lagi ada fakta integritas untuk miring-miring ke salah satu calon. Jangan lagi ada penurunan baliho hanya untuk salah satu calon. Kalau mau baliho diturunkan, turunkan semua. Tadi Bung Eriko menyebutkan ada pihak-pihak yang mencoba untuk memperkeruh suasana itu. Kalau Anda sebagai pengamat, mengamati siapa sih ini orang yang iseng memperkeruh suasana yang harusnya pemilu damai ini gitu loh.
Kalau saya sih, kalau pada level elit, saya kira pemilu ini sudah selesai. Dalam konteks mereka ini sudah bersahabat dan berteman sejak lama. Jadi siapapun yang menang nantinya di Pilpres, pasti mereka itu akan berkoalisi di ujung-ujungnya. Jadi teman itu bisa menjadi sahabat, sahabat bisa menjadi teman. Ini kan portofolio politik kita sejak 2004. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, ketimbang saling tuduh, saling klaim siapa yang curang, kemudian ada yang memancing keributan di air yang keruh, untuk apa kita panas-panas banget dalam politik? Toh ujung-ujungnya berkoalisi kok di akhir. Benar, yang begitu. kalah pun Roni, juga bisa berkongsi, Henry, bisa menjadi bagian dari koalisi Bang Eriko kemenangan. ada mengarah ke sana setelah bertanding mungkin akan berkoalisi seperti yang Bung Adi Pray bilang. Ini berkaca dari track record politik kita beberapa tahun belakangan. Inilah dinamika politik di Republik ini, ya berantem dikala mau perang, dikala mau start. Tapi kalau udah pada finish, nanti dia bertepuk tangan, sehat, ini gimana, ini normal. Tapi anyway, tadi yang masalah baliho misalnya. Kita usulin aja, nggak boleh ada baliho se-Indonesia. Nah, nggak ada ruang iklan Pada sekalipun masa kampanye, pada masa kampanye. Itu worth it, lebih lebih fair play. Fair play, Nah, lebih tidak ada efektif, lagi, boleh lah. irit Misalnya gitu di TV itu disilahkan. Tapi kalau di baliho, billboard segala macam tutup untuk segala paslon manapun. Itu lebih oke daripada akhirnya kita menuduh kepada pihak-pihak yang tuduhannya belum tidak berdasarkan fakta atau memang ada buktinya. Nah, dari sini bahwa 2024 sangat menarik karena bagi pemilih muda melihat dalam kontestasi ini, melihat bahwa para senior politik yang ada di Republik ini, para Gen Z melihat dan belajar apakah ini perlu diikutin atau tidak. Nah, ini menjadi pembelajaran, jangan sampai adik-adik kita melakukan politik yang tidak pantas pada waktunya nanti. Saya setuju nih, saya setuju. Ini menarik ya. Mungkin buat pemirsa di rumah juga. Kalau para pelakunya, saya nyebutnya pelaku ya, para politisinya di sini aja bisa berdamai akhirnya berkoalisi, mungkin kita yang di rumah, para pengikut, pendukung masing-masing janganlah sampai pada berantem gitu ya, mengingat yang sudah berlalu. Baik, saya ke Mas Henry. Dengan pernyataan Ibu Mega tadi ada kekhawatiran segala macam. Ini kan ya pasti ini bisa tertuju kepada siapa saja. Bagaimana nih mengantisipasi bahwa Iya, itu kita akan terjadi? menyambut baik apa yang disampaikan Bu Mega itu peringatan buat kita semua, termasuk buat PDIP, ya kan? Sehingga termasuk buat PDIP juga. Iya, termasuk buat PDIP. Sehingga siapapun kader partai manapun atau tim sukses manapun, ini kan hanya bukan pilpres saja Mbak Anggia. Ada juga ada pemilu legislatif kan. Dan pemilu DPD RI. Maka semua kontestasi ini sejatinya harus bersih. Tidak ada dicederai dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, memang sekarang ini kan gampang sebenarnya. Saya yakin nanti di setiap TPS kan ada saksi. Di setiap desa sekarang ada kader-kader partai, ada tim sukses masing-masing. Sekarang punya handphone semua. Mata bisa langsung melihat apa yang dilakukan oleh siapa. Maka sejatinya peringatan ini semua berarti mengingatkan anak bangsa semua. Oleh karena itu semua anak bangsa dari Aceh sampai Papua sejatinya memelototi, mengamankan dan ikut bergembira ria untuk pesta demokrasi ini. Tidak ada yang merasa terintimidasi atau yang berhak mengintimidasi, itu nggak boleh. Ya, jadi semuanya harus menjaga pesta demokrasi ini karena segini. Ini pesta anak bangsa, ya kan? Syukur kita ada 3 calon. Coba kalau nggak ada yang mau nyalon presiden, kan repot Republik ini kan? Atau kami ini nggak mau lagi nyalek DPR RI, kan repot. Siapa yang mau ngisi Senayan? Nah, oleh karena itu, sambutlah kegembiraan banyak putra-putra bangsa yang mau berkhidmat di jalur politik yang memang kita bahwa negara ini diatur produk konstitusi. Konstitusi dihadirkan oleh DPR sama presiden, kan begitu. Maka sekali lagi dari PAN maupun dari pasangan Pak Prabowo Gibran, saya meyakini dengan komitmen ketiga pasangan calon tadi mengingatkan kita semua. Dan ini harus dipahami. Jangan sampai saya bilang tadi kayak Adi Prayitno tadi mengatakan ada yang cari muka, nggak boleh itu, ya kan? Dan bagi saya juga setuju, tidak ada boleh kecurangan karena kecurangan itu bisa membawa malapetaka gitu loh. Nah, oleh karena itu sekali lagi waktu tidak banyak, negara ini harus kita selamatkan, jangan kita terporak-poranda gara-gara pemilu. Oke, baik. Jangan sampai terkoyak gara-gara pemilu. Saya yakin semangat positif yang disuarakan malam hari ini juga disepakati oleh semua masyarakat dan juga penonton. Tapi narasi-narasi negatif tetap aja muncul. Nanti saya akan tayangkan kembali, hadirkan lagi pernyataan itu. Bagaimana tanggapan Bapak-Bapak di sini? Usai jeda, saat lagi di Luar Sisi.
tadi narasi-narasi positif sudah disampaikan oleh seluruh narasumber saya yang ada di sini. Mas Yandri menyebutkan ya kita harus pemilu ini beriang gembira, tanpa penuh ketakutan, tanpa intimidasi. Oke, bapak-bapak, para politisi menyampaikan itu, tapi kami juga minta tolong, jangan juga lah menyebarkan narasi-narasi ketakutan saling tuding. Seperti yang ini nih, ini koleganya Mas Yandri nih, kalau saya lihat ini ya. Coba, mana, boleh ditampilkan? Nih, Fahri Hamzah anggap Mega aneh, kita dicurangi, dicurigai curang sama yang sering curang. Nah ini kan agak kontradiktif nih, kalau memang mau narasi-narasi positif, mungkin yang kayak gini-gini perlu dikurangi kali ya. Gimana Mas Yandri? Atau ya saya kurang tahu persis Bang Fahri menyampaikan seperti itu dalam konteks apa gitu loh kan, atau merespon pidatonya Bu Mega atau apa, tapi merespon pidatonya Bu Mega. Ya tapi menurut saya kita memang tidak boleh asal menuding, ya tidak boleh memponis para pihak yang melakukan kecurangan. Tadi saya bilang kalau memang ada indikasi, apalagi ada bukti, sekarang kan kanal-kanalnya sudah ada semua. Betul. Jalurnya sudah ada. Jadi jangan beropini karena nanti yang rugi kita. Nanti akan cepat masyarakat itu tersulut. Iya. Terprovokasi. Betul. Kalau misalkan elit-elit ini membuat narasi-narasi yang kira-kira membuat suasana gaduh. Nah, maka saya berharap pidato 3 capres tadi itu diikuti oleh ke bawahnya sampai ke akar rumput supaya narasi yang mereka minta tidak curang itu diikuti oleh semua sampai ke bawah gitu. Nah, kalau itu yang terjadi maka saya yakin sekali lagi kontestasi ini adalah kontestasi anak bangsa gitu. Masa sih kita mau ribut? Apa yang mau kita ributkan? Betul. Ya kan itu semua teman-teman kita semua. Itu yang kita tunggu. Kader bangsa semua gitu. Apa yang mau kita ributkan gitu. Ya kan? Dituding yang kita mencari pemimpin gitu. Bukan mencari permusuhan, kita mencari pemimpin bukan mencari permusuhan. Saya mau minta respon Bang Eriko, dituding mencurangi itu. Ya, saya tidak tahu juga dalam konteks apa benar sih yang dikatakan Bung Yandri tadi. Hanya yang saya tahu dulu Bung Fahri ini kami sama-sama di DPR, dulu dari PKS. Sekarang berubah partainya. Apakah mungkin karena lagi galau, karena hasil surveinya memang harus jujur juga. Kita ya kalau dipercaya hasil survei ini sekali lagi, ya bisa saja. Semangatnya itu agak-agak skeptis semua ya dengan hasil. Kenapa hasil survei? Juga jujur saja, bahkan Pak Prabowo survei bisa saja dibayar dan memang kan tidak mungkin survei tidak disiapkan pendanaan ya kan begitu kan. Nah, tapi kita beranggapan berandai-andai ini baik. Nah, mungkin juga Bung Fahri ini karena surveinya masih belum ini ya sehingga galau. Nanti katanya kalau tidak masuk di Senayan nanti dicurangin. Nah, ini serba salah juga ini kan begitu. Ya, jadi mungkin ditanyakan kepada Bung Fahri lah. Sudah lama memang tidak bersua dengan Bung Fahri. Selama ini semenjak keluar dari PKS sebenarnya cukup hangat dengan sahabat-sahabat kita di PDI Perjuangan. Poinnya adalah tadi Mas Yandri bilang benar tuh. Sampai ke bawah harusnya narasinya juga positif ya Mas Yandri ya. Oke. Ya, dari mana nih? Dari UNAS nih. Siapa namanya? Dari UNAS, adik mahasiswa. Aryo, Universitas Nasional. Boleh turun ke bawah? Aryo? Iya. Oke, Aryo mau apa? Mau respon apa? Mungkin pertanyaan aja. Oke, boleh ke siapa? Mungkin tadi udah dari awal dijelaskan ya, capresnya aja mungkin panik untuk kecurangan, apalagi kita yang memilih kan. Mungkin pertanyaannya, tadi pihak nomor 3 menyampaikan bahwa Badan Intelijen itu mungkin tidak akan menyampaikan bahwa ada kecurangan karena kan mereka intelijen. Cuma setahu saya dan yang disampaikan oleh media adalah hasil dari surat yang tadi fakta itu beredar itu dari OTT KPK. Oke. Terus mungkin pertanyaan kedua, pertanyaan saya ke pengamat politik, seberapa besar sih potensi kecurangan di Pilpres 2024 ini? Oke, terima kasih Aryo. Tepuk tangan dong buat Aryo nih. Mas Eriko, tadi itu bukan BIN ya, ini segala macam hasil OTT KPK. Begini, Adinda Haryo, kita kan sering menonton film intelijen. Coba kalau kita lihat, bagaimana di film intelijen? Tidak ada intelijen yang mengaku, bahkan sampai disiksa. Tapi sekali lagi kita tidak ingin bersyakwa-syangka. Makanya tadi dari awal saya sudah sampaikan, sebaiknya diselidiki sampai tuntas. Kalau betul itu ditemukan oleh KPK silakan diselidiki. Karena kenapa? Ini juga hal tidak baik. Nah ini kalau saya mau buka lagi, Adinda Haryo, itu bukan kader PDI Perjuangan yang ditangkap itu. PJ Bupati Sorong ya, bukan kader PDI Perjuangan, kader satu partai tertentu, boleh dicek.
Nah, jadi maksud saya di sini, ini kan bisa juga mengacaukan semua hal. Kadernya yang partai tertentu ini ternyata tidak seperti itu. Kan bisa saja. Ini mengadu domba antara partai, bisa saja kan. Nah, cuman artinya begini, makanya tadi dari awal saya sampaikan, ini harus diselidiki sampai tuntas. Supaya institusi kita, apalagi Badan Intelijen Nasional, itu tidak main-main. Itu berdiri di semua. Tidak mungkin yang namanya Badan Intelijen Nasional itu, ini dalam tanda kutip institusinya, melakukan pemihakan-pemihakan. Tidak bisa. Sama seperti kepolisian. Kepolisian institusinya, tapi kan kalau oknum kita tidak tahu, sekali lagi. Sebaiknya memang Adinda Aryo dan kita semua ini harus diselidiki sampai tuntas. Itu yang kami minta juga. Mungkin begini kali ya, tujuannya memang bukan untuk mendiskreditkan salah satu partai tertentu atau pihak tertentu, tapi faktanya bahwa ini memang ini ada nih fakta integritas yang dilakukan oleh ASN dong. Di sini pejabat ini loh, pejabat Mbak Dwi Anggia, gitu loh. sekarang begini, kalau Mbak Dwi Anggia tanda tangannya ditiru bisa tidak? Ya bisa sangat saja. mudah. Sekarang kan, namanya tanda tangan Mbak Dwi Anggia bisa di apa namanya itu secara digital. Sangat mudah. Saya pun bisa dibuat seperti itu. Tapi apakah itu orangnya benar? Nah ini yang sebenarnya harus diselidiki. Karena begini, ini bisa saja, makanya tadi kami menyampaikan dari awal bahwa kita harus menjadi waspada kepada semua. Ini jangan-jangan memang ada pihak yang memang mau membuat situasinya menjadi siapa itu pihak tidak yang mau tahu. membuat Nah, tinggal sekarang institusi ini mulai dari tingkat tertinggi sampai ke bawah harus menjalankan dengan baik, dengan tegas, tidak ada memihak dan menjalankan dengan sungguh-sungguh semua aturan yang sudah dibuat. Tapi saya mau kasih tahu sedikit saja, ini pengakuan Pak JK. Tapi kalau juga Pak JK dianggap, itu kan Pak JK karena pernah jadi wakil presidennya Ibu Mega. Nah, tapi wakil presidennya Pak Jokowi. Tapi jangan salah, Pak JK menyampaikan pemilu yang paling demokratis dan juga itu pada Ibu Mega. Itu yang disampaikan. Nah, sekarang kita tanyakan lagi beliau nanti, apa dasarnya? Apa maksudnya gitu. dari itu? Beliau kan sebagai orang tua, ketua Dewan Masjid Indonesia, kan begitu. Jadi hal ini menurut kami, saya rasa kami juga sepakat, pemilu ini harus riang gembira. Tetapi ini bisa terjadi kalau jalannya konsisten. Ada nih arah-arah jalan nggak konsisten itu ada berarti ya? Kan tadi saya sudah sampaikan, lebih bagus kita ingatkan di awal. Warning di awal ya. Mas Adi Pray, sejauh mana nih potensi kecurangan? Bisa diramal nih potensi kecurangan yang akan terjadi di Pilpres. Kalau saya sih sebenarnya, Anggi, bicara tentang soal kecurangan, melihat wajah-wajah elit yang seringkali speak up dan tampil di publik, itu memang wajah malaikat semua ya. Mereka itu bersepakat. Malaikat ini maksudnya gimana nih wajah malaikat itu dalam arti mereka itu semua bersepakat, tak boleh ada kecurangan, tak boleh ada sesuatu yang dilanggar. Tapi kan kita juga tahu dalam politik itu ada sesuatu ruang-ruang gelap yang seringkali sulit untuk kita jangkau. Misalnya kita selalu berharap ASN dan aparatus negara itu netral, tapi dalam praktiknya ada saja yang muncul. Mencopot baliho calon tertentu, menghalang-halangi acara calon tertentu, ada fakta integritas yang tiba-tiba muncul, ada pengakuan ASN yang dinilai dan digiring untuk memenangkan calon tertentu. Ini kan ruang-ruang gelap yang memang tidak pernah kita tahu siapa yang bermain. Oleh karena itu bagi saya adalah supaya tak ada tuduhan-tuduhan kecurangan-kecurangan ke depan, jangan lagi main kotor. Main kotor itu bukan aparatus negara ya, tapi kan misalnya seperti money politik, dalam undang-undang kan dilarang. Tak boleh memberikan uang dan barang, itu adalah sebagai bagian dari pelanggaran dalam pemilu. Yang kedua apalagi, soal netralitas penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu ingat, pemilu 2019 itu aparatus yang terkait dengan oknum-oknum penyelenggara pemilu juga banyak dilaporkan sebagai pelanggaran yang cukup serius. Jadi kalau kita mau breakdown satu persatu, siapa yang sering melanggar ya soal money politik uang, siapa yang melakukan? Semua calon dan semua partai. Dan tidak ada hanya satu calon yang kemudian main money politik. Semua calon main itu. Itu ada data dan faktanya itu ya? Kan semua itu yang muncul. Siapa yang tidak main politik uang di negara ini? Pasti ada. Cuman kan problemnya. Sebentar, saya mau konfirmasi nih para politisi, benar nggak tuh ada money politik? Politik uang ini mesti ada definisinya. Karena saya itu kan yang membuat undang-undang pemilu ya kan. Kalau misalkan kita ada pertemuan mengeluarkan duit untuk konsumsi, untuk transport, itu boleh. Dan disebutkan nominalnya, termasuk barang tadi boleh disebutkan, souvenir disebutkan. Tapi kalau misalkan membeli suara, serangan pajar atau apa itu memang tidak boleh. Tapi kalau tidak boleh, kos politik memang harus ada, nggak mungkin nggak ada kos politik. Pertanyaannya tidak boleh memang, tapi ada.
Katanya Ya ada mungkin hal-hal ada, seperti tapi itu. kalau saya sudah 3 periode menjadi anggota DPR, saya tidak pernah melakukan itu. Dan saya alhamdulillah terpilih terus. Gitu. Nggak keluar uang ya? Nggak keluar uang atau nggak Ya keluar keluar banyak? uang, tapi tadi untuk Oke. pembinaan relawan, untuk pelatihan saksi, pertemuan-pertemuan. Tapi kalau untuk misalkan dengan uang itu tanpa kita ada interaksi, melakukan serangan pajar, amplop, saya nggak melakukan itu. Oke, bagaimana dengan Bung Roni dan Bung Eriko nanti dijawab usai jeda. Kita kembali sesaat lagi di Dua Sisi. Tadi Mas Adi Prayitno menyatakan bahwa ini ada di yang sebelum-sebelumnya ini bahwa ada potensi kecurangan, money politik dan lain-lain. Saya pengen mendapatkan konfirmasi itu dari Bang Roni. Benar demikian Bang Ahmad Syaroni bahwa ada memang potensi kecurangan dengan money politik dalam entah itu pilpres, pileg dan lain-lain. Yang money politik saya pastikan ada, jangan bilang nggak ada. Nggak mungkin nggak. Ada pasti. Tapi bukan Anda, kan? Cuman tahapan yang wajar. Tahapan wajar itu gimana? Maksudnya? Ya ngasih transport wajib. Jangan bilang bahwa nggak ada money politik, bohong. Pasti ada. Tunggu. Kasih transport itu dengan ujungnya kemana? Saya kasih transport tapi pilih saya gitu. Enggak, itu lain. Itu beda. Itu yang dikategorikan kos politik. Bukan, kalau yang namanya beli suara itu problem. Tapi kalau kita punya relawan banyak, kita kasih transport, itu yang dinamakan money politik yang narasinya adalah butuh operasional. Jadi jangan dianggap nggak ada money politik, nggak ada, bohong. Anda juga lakukan itu, ngasih uang transport? Iya dong, kalau nggak kita bertiga ini nggak akan jadi. Mas Adi, itu money politik yang seperti itu yang Anda maksudkan? Enggak begini Anggi, dalam undang-undang pemilu tak ada definisi tentang money politik yang tegas. Money politik itu hanya masuk dalam sejumlah larangan dalam kampanye. Jadi yang disebut dengan money politik itu adalah memberikan uang dan barang untuk mempengaruhi atau menghalang-halangi pemilih. Kalau memberikan transport itu mempengaruhi itu ada dalam undang-undangnya, tapi dalam batas kewajaran. Tapi yang dipersoalkan itu adalah money politik ini kan banyak macamnya. Ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Ada berupa janji-janji, kalau saya menang dan terpilih di tempat ini, jalanan ini saya aspal. Itu kan untuk mempengaruhi pemilih, itu bagian dari money politics. Itu tidak boleh dilakukan? Itu nggak boleh dalam undang-undang. Itu artinya apa? Bicara tentang money politik, saya kira teman-teman DPR ke depan harus jelas bikin definisinya. Apa yang dimaksud dengan mempengaruhi pemilih? Kalau dia ngasih sembako, kerudung, beras, kemudian aspal jalan, itu tidak boleh dalam undang-undang. Mestinya itu tidak dilakukan. Tapi dalam praktiknya, dalam pemilu itu ada. Tapi kalau souvenir boleh, Mas Adi. Kenapa? Kalau souvenir boleh, kayak kerudung boleh. Kalau Baju ada transaksi boleh. maka dilarang dan tidak boleh, Pak. Itu disebut souvenir. Itu kan bagian dari untuk kampanye kan. Masa kampanye pakai baju polos terus? Ini partai dari partai mana kan nggak tahu. Jadi kerudungnya ada money Mas politik Hendri itu gitu, untuk boleh? mempengaruhi pemilih Boleh, sebenarnya. itu souvenir disebut. Boleh. Nyumbang semen untuk mempengaruhi di masjid talim tertentu misalnya. Itu kan tidak dibolehkan dan itu di luar batas kewajaran. Itu oke soal money politik. Tapi ingat juga pelanggaran itu kan atau kecurangan pemilu kan juga sering dilakukan oleh oknum-oknum penyelenggara pemilu. Pemilu itu tidak selesai pas kita datang ke TPS kemudian kita nggak bisa bicara setelah pemilu kecurangan juga banyak. Kita nggak bisa bahas oknum penyelenggara karena kita tidak menampilkan itu di sini. Saya terakhir ke Bang Eriko, benar nggak tuh ada money politik yang dilakukan? Tentu itu pilihan. Kalau saya pribadi, tentu Mbak Anggi tanya semua benar, tidak pernah. Anda pribadi tidak pernah. Termasuk kasih uang transport? Membayar untuk memilih saya tidak pernah. Bahwa uang transport untuk tim kita, lah sekarang bagaimana berjalan ke misalnya ke wilayah lain bensinnya. Tapi kita tidak pernah memberikan secara berlebihan. Karena kenapa? Kemampuan kita juga terbatas, Mbak. Lah, jujur-jujur saja, kalau dari pendapatan di DPR dan apa, mungkin nggak Bung Yandri, Muhammad Syaroni. Saya harus jujur, saya bersyukur diberikan Tuhan rezeki pengusaha. Kalau tidak, nggak kuat juga. Karena kenapa? Sangat terbatas. Boleh kita kaji secara terbuka. Jadi butuh modal yang besar ini ya untuk terjun dalam politik ini kayaknya ya. Menurut saya, seseorang tadi saya sudah berbicara sama adik-adik saya, sebaiknya kalau mau terjun dunia politik, siap secara mental, juga mapan. Mapan ini kembali kepada masing-masing. Artinya, jangan kehidupan keluarga bergantung kepada dunia politik. Jangan ini pekerjaan loh, pekerjaan. Baik, terima kasih sekali Bapak-bapak sudah hadir malam hari ini. Yang penting pesannya adalah kita berpesta politik dengan riang gembira, jangan lagi ada intimidasi, jangan menyebar ketakutan. Terima kasih Bapak-bapak, selamat berjuang di 2024. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi, kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.